Wakil Presiden Gibran Raka Buming kembali mengundang kontroversi. Kali ini akun Instagram resminya itu kepergok memfollow akun judol. Wah, ini gawat banget ini ya. Walaupun kemudian Sekretariat Wakil Presiden memberikan penjelasan bahwa eh, itu terjadi ketika Gibran memfollow akun judol itu waktu masih belum jadi akun judul waktu itu statusnya masih sebagai akun game resmi. Itu penjelasan dari Sekretariat Wakil Presiden. Tetapi penjelasan dari Sekretariat Wakil Presiden itu tidak begitu saja ditelan oleh para netizen. Ada netizen yang menyatakan bahwa ya sebenarnya biasa seperti itu. Jadi orang memfollow satu akun yang kemudian tiba-tiba di tengah jalan akunnya itu berubah, ya itu di luar kuasa dia. Kan biasanya bisa langsung dilakukan unfollow, apalagi sebelum heboh seperti sekarang ini. Tapi masalahnya karena yang memfollow itu akun judul itu adalah Gibran Rakabuming, ya katanya terpaksa mereka tidak bisa bersifat husnuzon atau berprasangka baik, ya harus karena Gibran ya harus suuzon. Nah ini parah ini kalau udah ada yang berkomentar semacam itu. Ini apa boleh buat lah ya, namanya netizen aneh-aneh aja komentarnya. Tapi sebenarnya yang ini tadi tidak bisa kita anggap, komentar yang tadi tidak bisa kita anggap apa ya, semacam kenyinyiran saja, karena di masa lalu kan kalau kita ngomongin Gibran ini, eh, kita mesti mengkait-kaitkan dengan persoalan Fufu Fafa yang pada waktu itu juga memfollow akun-akun, ya akun-akun bokep gitu disebutnya. Dan ini soal Fufu Fafa ini pun sekarang menjadi salah satu poin yang dipersoalkan oleh para purnawirawan yang sedang mengirimkan surat eh, desakan kepada parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD untuk pemakzulan Gibran Raka Buming. Heboh akun Instagram resmi Gibran Raka Buming itu memfollow akun judul itu tadinya diunggah oleh akun X Crackers Mentah atau @remo CXRE nih ya. Ini kemarin sore dia mengunggahnya tanggal 3 Juni 2025, dan sudah ini yang view-nya atau yang melihat ini unggahan ini sudah 1,4 juta. Ini rame banget ya, dan kalau komentarnya waduh itu nggak keru-karuan ya. Nah, waktu itu dia mencuit begini, "This is our Vice President official account, bro." Kemudian dia mencolek akun @budi bukan Intel, @sugondo se6666, "I am dying of irony, bro," kata dia begitu. Dan di situ dia menautkan, jadi ini tangkapan layar terlihat di situ bahwa akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming itu memfollow akun Bang Jabrik, Bang underscore Jabrik game ya. Nah, yang saya sebut tadi itu menyatakan bahwa ya itu sebenarnya ada kemungkinan itu akun entah apa yang sudah dijual lalu jadi akun judul, itu adalah akun Reza Ikal, itu @monstreza. Nah, tapi yang menohok dia bilang begini, "Tapi kalau ke Gibran tentu kita harus suuzon." Ini bahaya sekali. Kalau Anda baca komentar-komentarnya memang itu banyak sekali pro kontra ya tentang ini. Bahwa kemudian ada akun yang sudah eksis, kemudian di-follow oleh banyak orang, tapi kemudian ternyata akunnya itu berubah karena dijual. Itu sebenarnya memang biasa terjadi. Tapi kan ini berkaitan dengan akun seorang wakil presiden, dan akun semacam ini biasanya kan memang dikelola oleh admin. Walaupun itu dikelola oleh admin, tapi tetap saja itu yang menjadi, ya ini tetap tanggung jawab dari si pemilik admin, apalagi ini bersifat official dalam hal ini tentu saja Gibran Rakabuming. Dan tentu saja yang begini-begini itu harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena Gibran Rakabuming itu adalah seorang pejabat publik, dan isu judol itu kan sekarang ini betul-betul sedang jadi isu yang sangat sensitif. Hal itu berkaitan dengan kasus yang sekarang menimpa Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Ada sejumlah orang dekatnya ketika dia masih menjadi Menkominfo dulu yang sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan perlindungan terhadap judol. Jadi kan pada waktu itu ada semacam task force, ada tim kerja gitu yang tugasnya itu men-take down akun-akun judol
Tetapi kemudian ternyata mereka ini justru bukannya men-take down tapi malah melindungi, jumlahnya ribuan, dan setiap akun yang dilindungi dan dibina itu pada waktu itu karena menyetor 8 juta rupiah per bulannya. Nilainya sampai puluhan miliar, dan mereka sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang membuat geger itu adalah dalam dakwaannya jaksa itu menyatakan bahwa ada pembagian jatah fee untuk perlindungan itu, dan Budi Ari sebagai Menkominfo pada waktu itu mendapat jatah paling besar. Dari total 8 juta per akun itu, Budi Ari mendapatkan 50%. Sementara orang dekatnya yakni Zulkarnain Apriantoni mendapatkan 30%, dan kemudian ada satu lagi Budi Kismanto. Budi Kismanto ini adalah salah satu kepercayaan dari Budi Ari untuk melakukan penanganan take down akun-akun judul itu, yang direkrut atau dikenalkan melalui Zulkarnain Apriantoni. Jadi ya kalau berdasarkan dakwaan dari jaksa itu, Budi Ari mendapat jatah yang paling besar. Ini kalau 50% dari 80 juta berarti 4 juta dong ya. Nah, soal inilah yang kemudian menimbulkan kehebohan karena Budi Ari kemudian dia marah-marah kepada sejumlah wartawan, dan dia menuding bahwa berita itu yang memframing adalah Menko Polhukam Budi Gunawan dan PDIP. Padahal kan sesungguhnya berita itu diambil dari dakwaan jaksa. Nah, bagaimana ceritanya jaksa itu kemudian bisa menyampaikan dakwaan semacam itu? Dia menyatakan ya itu berasal dari berita pemeriksaan yang dibuat oleh polisi. Ini yang sekarang sedang ramai dan menjadi isu sensitif karena banyak sekali kelompok-kelompok yang mendorong agar ya Budi Ari ini diperiksa lagi oleh polisi. Kapolri pada waktu itu menyatakan bahwa kalau ada perintah dari hakim maka akan diperiksa kembali. Sementara jaksa tetap bertahan bahwa mereka tidak pernah ngarang-ngarang karena itu berasal dari kepolisian. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD termasuk yang mendorong agar Budi Ari ini diperiksa lagi gitu ya, dan katanya kalau itu terbukti hukumannya itu bisa sangat berat gitu. Nah, balik lagi ke kasusnya Gibran ini ya, karena dengan latar belakang itulah menjadi sangat sensitif ya. Pertama karena track record Gibran yang sebelumnya dikait-kaitkan dengan kufu Fafa, jadi bukan hal yang aneh kalau kemudian dia ini mengfollow akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Ini asumsi netizen ya, karena sampai sekarang soal Fufu Fafa itu kan belum jadi fakta hukum ya, karena kasusnya sampai sekarang nggak jelas. Orang tidak dapat kepastian apakah akun Fufu Fafa itu Gibran atau bukan. Nah, tapi karena kasusnya itu tidak diproses lebih lanjut, sekarang terjadi stigma terhadap Gibran bahwa orang ya percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Bahkan kan seperti saya sebut tadi, para purnawirawan TNI pun yang mengirimkan surat desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu yang mengkaitkan dengan etika dari Gibran sebagai pribadi karena dia punya akun Fufu Fafa. Nah, kalau sekarang ini clear kan, yang ini bukan dugaan-dugaan, tetapi ini adalah memang akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming, dan itu pun sudah diakui oleh Sekretariat Wakil Presiden. Nah, apa penjelasan dari Istana Wakil Presiden? Jadi mereka menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran digital oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, akun @bank_jabrik.game itu diketahui telah dibuat sejak tahun 2022, persisnya bulan November, dan sekarang telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten judul seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas. Itu dalam keterangan resminya hari ini ya, Rabu tanggal 4 Juni 2025. Sementara akun @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut. Fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru. Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut seringkali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu. Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa
akun tersebut memuat konten judul. Selain itu, akun tersebut